Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi bersama saya Fadel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel secara meiosis sudah disebutkan bahwasanya bisa menyebabkan terjadinya variasi genetik. Contohnya, jika di dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan beberapa orang anak, pada anak-anaknya bisa saja terjadi variasi genetik, misalnya pada bentuk rambut, warna kulit, atau warna pada jenis mata. Atau contoh lainnya pada tumbuhan. Jika kita silakan tumbuhan yang memiliki bunga berwarna merah dengan tumbuhan yang memiliki bunga berwarna putih, bisa saja menghasilkan anakan yang memiliki bunga berwarna merah muda atau pink. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Untuk itu, pada pertemuan ini, yuk kita bahas. Jadi, judul materi kita pada pertemuan kali ini adalah pola pewarsa sifat pada hukum Mendel. Mendel atau nama lengkapnya adalah Gregor Johann Mendel melakukan persilangan pada kacang kapri atau Pisum sativum untuk mempelajari pola pewarsa sifatnya. Kenapa Mendel menggunakan kacang kapri? Alasannya adalah yang pertama siklus hidupnya pendek, yang kedua bunganya lengkap, yang ketiga mudah disilangkan, dan yang keempat dia memiliki 7 sifat beda. Ya, diantaranya adalah tinggi tanaman, warna bunga, posisi bunga, bentuk polong, warna polong, bentuk biji, dan warna biji. Jadi, dari penelitian yang dilakukan oleh Mendel didapatkanlah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 berbicara mengenai hukum segregasi atau pemisahan gen-gen yang sealel. Nah, jadi Mendel percaya bahwa setiap gen memiliki 2 alel. Nah, pada saat pembentukan gamet, saat kejadian pembelahan, alel tersebut akan terpisah sehingga satu gamet hanya memiliki 1 alel. Kemudian, pada saat fertilisasi barulah terjadi lagi pencampuran yang akan menyebabkan terjadinya variasi genetik. Hukum Mendel 1 itu dapat dibuktikan dengan persilangan satu sifat beda yang disebut sebagai persilangan monohibrid. Nah, sebelum kita membahas mengenai persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda, ada beberapa istilah di dalam persilangan yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama adalah parental atau yang disimbolkan dengan P yang berarti induk atau orang tua. Kemudian ada filial atau F yang berarti keturunan. Kemudian ada F1 yang berarti keturunan kedua atau generasi kedua atau anaknya. Kemudian F2 itu adalah keturunan atau generasi kedua, yang bisa diartikan sebagai cucunya. Kemudian ada genotipe. Genotipe itu adalah sifat yang menurun yang tidak tampak, berarti ini adalah komposisi genetiknya. Biasanya disimbolkan dengan pasangan huruf, contohnya A besar A besar, A besar A kecil, A besar A besar, A kecil kecil, dan segala macam. Ya. Kemudian ada gamet. Gamet ini berarti adalah sel kelamin dan berasal dari genotipe. Biasanya disimbolkan dengan 1 huruf. Nah, jika genotipenya A besar A kecil, berarti gametnya ada 2, yaitu gamet A dan gamet A besar dan gamet A kecil. Selanjutnya adalah fenotipe. Fenotipe ini adalah sifat yang tampak dari luar, ya. Jadi misalnya seperti rasa, tinggi, warna. Kemudian ada dominan. Dominan ini adalah sifat-sifat gen yang memiliki ekspresi lebih kuat daripada pasangannya. Jadi biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya ya, yang menyandikan karakter tinggi disimbolkan dengan huruf T besar untuk tinggi, T kecil untuk rendah. Berarti yang T besar itu adalah gen yang dominan dibandingkan dengan T kecil. Lalu yang nomor 9 adalah resesif. Resesif ini berarti gen yang tidak muncul karena telah dikalahkan oleh dominasi gen lain, ya, atau dominasi pasangannya. Biasanya disimbolkan dengan huruf yang kecil, contohnya A kecil kecil, B kecil, B kecil, dan sebagainya. 10 adalah homozigot. Homozigot ini berarti adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Jadi untuk karakter tinggi batang, pasangan gennya memiliki sifat yang sama, berarti disimbolkan dengan T besar atau A besar ya. Baru yang nomor 11 itu adalah yang heterozigot. Berarti pasangan gen sifatnya tidak sama. Kalau tidak sama, hurufnya berarti berbeda. 1 besar, 1 kecil. Itu yang disebut sebagai heterozigot. Nah, untuk membuktikan hukum Mendel 1, maka dapat dilakukan persilangan monohibrid. Jadi, Mendel pertama kali menyilangkan tanaman yang galur murni, yaitu yang memiliki tinggi, ya, karakter tingginya satu tanaman itu tinggi dan tanaman pendek, ya. Jadi untuk genotipenya adalah T besar dengan T kecil. Kemudian dihasilkan F1 semuanya memiliki karakter tanaman yang tinggi namun dengan genotipe T besar dan T kecil.
Lalu F1 yang bergenotipe terbesar dan terkecil kemudian kembali disilangkan dengan sesamanya dan diperolehlah generasi kedua atau F2 dengan komposisi 3:1. Jadi 3 tanaman menunjukkan fenotipe yang tinggi dan 1 tanaman menunjukkan fenotipe yang tanaman pendek. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Jadi pada persilangan, ya, persilangan ini kita sebut sebagai persilangan dominasi penuh, tunjukkan dengan perbandingannya 3:1. Nah, tanaman yang berbatang tinggi itu memiliki gen T, ya, bergenotipe terbesar homozigot dominan. Kemudian tanaman yang memiliki karakter tinggi yang pendek atau rendah itu memiliki gen T serta memiliki genotipe T kecil ya, sama-sama homozigot, tapi dia sifatnya adalah resesif, artinya T besar lebih dominan. Nah, pada keturunan pertama yang F1, semua tanaman akan bergenotipe heterozigot T besar T kecil dan menunjukkan fenotipe tanaman tinggi. Karena memang ya sifat tadi T besar itu lebih dominan daripada T kecil. Kemudian ketika disilangkan kembali antara F1 dengan F1-nya yang lainnya, nah nantinya pada saat pembentukan gamet kedua alel, ya, alelnya adalah T besar dan alel T kecil kan mengalami segregasi atau pemisahan yang dikenal dengan hukum Mendel 1. Nah, akibatnya jika sesama tanaman F1 disilangkan akan terbentuk individu yang bergenotipe T besar T kecil, T besar T kecil, T kecil T kecil. Nah, jadi rasio untuk fenotipenya yang kita lihat, ya, untuk kombinasi penuh ini adalah rasio antara tanaman tinggi dengan tanaman rendah berarti 3:1, ya. Tapi kalau untuk genotipe berarti yang kita lihat adalah 1:2:1, ya. Ada homozigot dominan, heterozigot kemudian dan homozigot resesif. Nah, jika tadi kita berbicara tentang persilangan monohibrid yang dominasi penuh, berarti ada persilangan monohibrid yang dominasi tak penuh. Nah, ini terjadi pada bunga tanaman pukul 4 Mirabilis jalapa. Nah, jadi pada Mirabilis jalapa ini ketika disilangkan tetuanya yang galur murni, ya. Jadi tetua merah disilangkan dengan tetua yang berbunga putih, kemudian didapatkan hasil kombinasinya, ya. Salah satunya ada berwarna F1-nya adalah berwarna pink. Jadi di sini gen yang harusnya dominan bersifat semi dominan. Jadi dominasinya dari si gen ini tidak penuh, sehingga memunculkan satu sifat baru atau sifat intermediate. Nah, ketika F1-nya disilangkan kembali, maka akan tercipta 3 fenotipe, ya. 3 fenotipe itu adalah merah, pink atau merah muda dan putih. Nah, sehingga perbandingannya adalah 1:2:1, ya, disebut sebagai monohibrid dominasi tak penuh atau semi dominan. Nah, jadi F1-nya merah muda 100%, kemudian jika merah mudanya disilangkan kembali akan menghasilkan 3 fenotipe tadi. Oke, selain melakukan persilangan monohibrid, Mendel juga melakukan persilangan dihibrid atau dengan 2 sifat beda. Nah, dari hasil persilangan tersebut menunjukkan bahwasanya gen-gen yang memiliki sifat dominan tidak selalu muncul bersamaan, ya. Artinya yang mengambil kesimpulan bahwasanya alel-alel untuk sifat yang berbeda itu tidak saling berhubungan. Nah, inilah yang menjadi landasan kenapa Mendel kemudian mengeluarkan hukumnya yang kedua, ya, disebut sebagai hukum asortasi atau pengelompokan gen-gen secara bebas yang menyatakan apabila 2 individu memiliki 2 pasang sifat atau lebih, maka diturunkan sepasang sifat secara bebas dan tidak tergantung pada pasangan sifat yang lainnya. Jadi contohnya, sifat atau karakternya adalah bentuk dan warna biji. Jadi dia akan bergabung secara bebas, tidak mempengaruhi antara bentuk dan warna, antara karakter bentuk dan karakter warna. Nah, kemudian Mendel melakukan persilangan itu menggunakan, ya, galur murni, biji kacang kapri yang berwarna kuning, kemudian biji kacang kapri berwarna kuning bentuknya bulat dengan biji kacang kapri yang berwarna hijau dan bentuk bijinya kisut, ya. Jadi kedua-duanya adalah galur murni. Kemudian ketika disilangkan akan menghasilkan
100% biji kacang kapri yang bentuknya bulat dan berwarna kuning ya. Namun di sini lihat genotipenya ya sudah mulai berbeda. Nah, kemudian jika disilangkan F1-nya digunakan sebagai parental kedua atau indukan yang kedua, maka akan dihasilkan ya kombinasi sebanyak 16 buah. Inilah yang menunjukkan bahwasannya sifat-sifat ini secara bebas ya dapat berpasangan, tidak tergantung kepada pasangan sifat yang lainnya. Ya, jadi contohnya saja gamet B itu bisa ke K besar, gamet B besar bisa ke K besar, bisa ke kecil dan seterusnya. Jadi jika dilihat dari fenotipe, rasio fenotipenya adalah 9:3 banding 3 banding 1. 9 untuk biji dengan bentuk bulat berwarna kuning, 3 untuk bulat berwarna hijau, 3 untuk kuning kisut, dan 1 untuk hijau yang kisut. Kemudian ada lagi persilangan yang namanya backcross. Backcross atau silang balik ini berguna untuk membuktikan bahwa individu yang memiliki fenotipe yang sama dapat memiliki genotipe yang berbeda. Nah, jadi contohnya ya, jika misalnya ini warna tikus ya, jika suatu induk tikus yang memiliki genotipe B besar homozigot dominan dengan fenotipe hitam disilangkan dengan yang berwarna putih akan menghasilkan F1-nya yang berwarna hitam seluruhnya. Nah, cara menyilangkannya adalah kita silangkan F1 dengan induk yang berwarna hitam atau yang homozigot dominan. Maka nanti seluruhnya itu akan terbentuk berwarna hitam. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasannya F1 yang dibawa si anak, ya genotipe yang dibawa si anak itu tetap ya B besarnya yang dominan, ya dia tetap membawa yang resesif, tetapi jika disilangkan dengan tetua yang memiliki homozigot dominan maka akan menghasilkan fenotipe yang berwarna hitam seluruhnya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya fenotipenya itu sama, tapi genotipenya itu bisa berbeda ya. Bisa berbedanya ya sudah jelas ya, karena yang disilangkan antara hitam dan putih, pasti anaknya membawa gen yang berwarna putih tapi sifatnya resesif, sehingga bisa ditutupi oleh gen yang B besar atau yang membawa sifat berwarna hitam. Nah, kemudian ada yang namanya test cross atau uji silang. Ini untuk menguji kemudian suatu galur. Jadi galur murni itu adalah turunan yang akan menghasilkan sifat yang sama dengan induknya. Nah, seperti apa test cross itu adalah dengan menyilangkan F1 dengan homozigot resesif. Ya, jadi jika domba yang indukannya berwarna hitam itu belum diketahui apakah dia heterozigot atau homozigot, disilangkan dengan yang resesifnya, kemudian menghasilkan F1 yang memiliki fenotipenya 100% berwarna hitam, ya, apakah dia murni atau tidak? Kalau murni berarti dia homozigot, kalau tidak murni berarti dia heterozigot ya. Nah, ringkasnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dia murni ya maka dia tidak akan menghasilkan warna putih harusnya ya. Jadi kita tes F1 disilangkan dengan resesif yang homozigot resesif, induknya yang homozigot resesif. Jika hanya menghasilkan hitam berarti dia galurnya murni. Jika menghasilkan perbandingan 50% antara hitam dan putih berarti dia bukan galur murni ya. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Seperti biasa jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di modul. Sampai jumpa di pertemuan